Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik itu yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Biarlah pada pagi hari ini kita rindu untuk mempersiapkan setiap hati kita. Di dalam kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam waktu teduh sejenak. Amin. Saya undang untuk jemaat saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Raja Puja. Hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28-29 sebagai landasan untuk kita masuk dalam ibadah kepada Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita sambut pujian kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat. Diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema sekalian, mari kita menundukkan kepala kita dengan rendah hati kita mengakui semua salah dan dosa kita.
Bapa yang di sorga, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari bahwa kami tidak luput hidup hari ke hari, bahkan sampai pada menit ini, hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa-dosa. Kami hidup tidak seperti yang Kau kehendaki. Kami sering mengikuti jalan pikiran kami dan kehendak kami sendiri. Kami terlalu sombong untuk mengandalkan diri di dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami selalu bergantung kepada pengalaman kami. Kami sering mendapatkan kesenangan-kesenangan hidup bukan di dalam Tuhan, tetapi di dalam dunia ini. Sukacita kami bukan karena Engkau telah menebus menyelamatkan kami, tapi sukacita di hati kami sering cari pada daging kami, pada keinginan-keinginan dunia ini. Tuhan, di dalam kami berkata-kata, di dalam kami bertindak, di dalam kami berpikir, jauh daripada apa yang Kau mau dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini, dengan rendah hati kami mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kiranya anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan pengampunan-Mu itu, supaya kami kembali dapat menikmati persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ini adalah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang beranugerah kepada kami, memberi pengampunan, kami landaskan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10. Hanya pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihani oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita dalam satu minggu ini. Rancangan indah terjadi di dalam hidup kita. Dan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur Tuhan buat semuanya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Tuhan sudah perbuat. Dan pagi hari ini kami akan ucapan syukur terima kasih kami hanya kepadamu Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur Tuhan hanya bagimu, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, ayat 1 sampai 3. Kita akan baca dengan suara yang lantang, yang keras. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lebih dari pemenang. Apa saja yang diperbuat, kita dijadikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya,
dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku. Benar Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu
kiranya Tuhan yang memiliki firman yang telah ditulis ini, yang Kau anugerahkan berikan kepada kami, supaya dengan membaca firman yang telah Engkau tulis ini, kami boleh berkualitas hidup kekristenan kami. Karena itu tuntunlah kami di dalam perenungan firman pada hari ini. Tolong hamba-Mu yang terpenuh dengan keterbatasan dan kekurangan, kiranya Roh Kudus mengurapi dengan kuasa-Nya. Dan semua jemaat yang mendengarnya, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah, supaya Roh Kudus juga menolong, memimpin kami untuk berkonsentrasi terhadap firman yang tertulis, yang dijelaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Kristus Tuhan kita yang memberikan waktu kita boleh lagi beribadah kepada Dia. Mari kita membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Sudah menemukannya? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Memasuki minggu setelah Epifani yang ketiga ini, tema yang akan kita renungkan bersama, persekutuan orang percaya yang harmonis. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kita membaca beberapa versi Alkitab, kata sehati sepikir di dalam ayat 16 tadi itu, banyak juga yang menggunakan kata harmoni dan pikiran yang sama. Kata harmoni itu artinya, Bapak Ibu sekalian, adanya keselarasan, keserasian, kerukunan, ada keseia-sekataan. Tapi juga harmoni itu atau pikiran yang sama tadi itu sedap dipandang. Memang kalau namanya harmonis itu enak dipandang, betul ya Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kacau balau itu, yang tidak harmonis itu tidak enak dipandang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat atau pernah menonton, saya pernah waktu di Swiss, nggak salah saya itu masuk ke suatu tempat orkestra yang luar biasa itu ya. Lalu kemudian kita melihat ada musik orkestra itu, musik orkestra terdiri dari berbagai alat musik yang dipadukan, yang disatukan. Disatukan bukan hanya musiknya, tapi akord-akordnya, kunci-kuncinya dipadukan, digabungkan, nada dan bunyiannya, sehingga enak didengar, sedap didengar. Itu dalam dunia musik, harmonisasi itu sangat penting. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini ada keharmonisan antara pikiran kita, antara kehendak kita dan perasaan kita itu sama dengan apa yang pikiran Kristus, perasaan Kristus dan kehendak Kristus. Itu harmonis. Jadi kalau hidup orang percaya tidak harmoni, kehilangan keharmonisannya, ya, apabila
perasaan, pikiran, dan kehendaknya itu tidak sama dengan Kristus. Banyak orang kacau balau, ya saya pun juga, kalau hidup saya tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, maka hidup saya tidak indah, tidak enak untuk dilihat orang lain, menjadi batu sandungan daripada untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata Yunani yang dipakai di situ itu pronontes itu mempunyai pengertian pikiran yang sama, tapi mengandung unsur ya kemauan, adanya kasih sayang, adanya hati nurani. Jadi bukan hanya pikirannya sama, ya, tetapi ada unsur di situ kemauannya, ada unsur kasih sayangnya, ada unsur hati nuraninya. Seia sekata tanpa ada unsur yang melibatkan unsur kemauan, kasih sayang, dan hati nurani, itu seia sekata atau seia sepikir itu yang hanya kulit luarnya saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, konteks luas Roma pasal 12 sampai 16 ini muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya mereka yang telah dibenarkan karena anugerah tapi nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, bagaimana kebenaran itu dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam perbuatan kelihatan di dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus memberi jawab dan memberi pengertian bahwa kepada siapa saja yang telah menerima anugerah pembenaran dapat mengaplikasikan hidup benar itu di dalam persekutuan orang percaya, di dalam gereja, di dalam keluarga, bahkan di dalam pertemanan, bahkan terhadap musuh sekalipun, kita yang telah dibenarkan kepada Kristus dapat menilai musuh kita itu dengan hal-hal yang benar. Terhadap musuh, kita dapat juga menggunakan kebenaran Tuhan itu. Terhadap pemerintah, bahkan terhadap saudara-saudara yang lemah, kita pun juga bisa menyesuaikan diri dengan kelemahannya tetapi dalam kebenaran. Ya, jangan orang yang lemah terhadap segala hal dalam dirinya atau sesuatu dalam dirinya, kita suka menghakimi, kita suka menjudge-nya. Tapi biarlah terhadap kelemahan-kelemahan orang, ya, kita bisa mempraktekkan kasih dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menginginkan teologi pembenaran itu harus mentransformasi hidup orang Kristen. Setiap harinya harus terlihat transformasi kebenaran itu dalam dirinya. Baik di dalam perkataannya, baik di dalam perbuatannya, maupun di dalam hal apapun juga. Tetapi dalam konteks kebenaran. Paulus menginginkan bukan hanya sekadar teori pembenaran itu, tapi juga teori pembenaran itu terwujud di dalam praktek hidup yang nyata, yang jelas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Roma 12, hanya Roma 12 ayat 16, ya di situ Paulus menguraikan bagaimana langkah-langkah praktis bagi kita yang telah menerima kemurahan Tuhan atau belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita coba merenungkan kalimat be of same mind one towards another, atau hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Kalimat ini kita memerungkan ya pada minggu pagi hari ini. Sebenarnya pasal 12 sampai ayat yang terakhir itu, 1 sampai terakhir, begitu banyak langkah-langkah praktis apa yang harus kita buat sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi hanya mengambil satu bagian saja, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Di dalam ayat 16, semua kata-kata itu atau hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama tidak bisa dilepaskan, ya, masih terkait erat dengan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1, ayat yang kedua saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ayat 16 ini terkait dengan ayat 1 dan 2. Ayat 1, kenapa kita bisa sehati sepikir?
oleh karena kita telah menerima kemurahan Allah atau belas kasihan Allah. Kata ini menggambarkan kata belas kasih atau kemurahan Allah ini atau belas kasihan Allah itu menggambarkan seseorang yang mana menunjukkan dia mau menderita bagi orang lain. Sekali lagi, kemurahan Allah di sini menggambarkan belas kasih seseorang yang mana ia tunjukkan mau menderita bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, kata ini menunjuk kepada Allah Bapa yang penuh belas kasihan dan penghiburan. Jadi kata tadi itu menunjukkan seseorang yang berbelas kasihan kepada orang lain yang menderita, tapi kata ini menunjukkan kepada Allah Bapa yang penuh belas kasihan dan penghiburan. Itu kita bisa baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Yang mana Bapa menyatakan belas kasihannya itu di dalam Yesus Kristus yang rela menderita mati di atas kayu salib untuk kita yang menderita karena dosa. Dia hidupkan kita dari kematian dosa. Jadi Bapa telah menyatakan belas kasihannya di dalam Kristus Yesus dengan ia menderita mati di atas kayu salib untuk menghidupkan kita dari kematian dosa. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ saja. Paulus melanjutkan kepada kita untuk mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah sebagai respon atas kemurahan Allah yang telah membenarkan kita. Jadi mempersembahkan hidup itu bisa juga dikatakan sebuah pelayanan kita kepada Tuhan, meresponi kemurahan Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, belas kasihan Tuhan kepada kita dengan mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai respon kemurahan Allah yang membebaskan kita dari dosa, kita harus mempersembahkan hidup kita seperti korban binatang di dalam perjanjian lama itu dibawa oleh orang Israel dipersembahkan kepada altar untuk Tuhan. Demikian juga respon kita atas kemurahan Allah, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah ya, yang telah menebus, menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam PL itu ada 2 korban, sebenarnya banyak ya, tapi ada 2 korban saja. Korban pertama itu adalah jenis korban pertama adalah korban penghapus dosa, dan kedua korban bakar-bakaran. Tetapi Timothy Keller mengatakan yang dimaksud Paulus mempersembahkan korban bakar ya, bukan korban bakaran, bukan korban penghapus dosa, tapi korban bakaran. Dan korban bakaran itu tidak dibakar sampai habis, tidak boleh tersisa. Yang menjelaskan ini gambaran suatu pengabdian dan kesetiaan penuh kepada Allah. Kita mempersembahkan tubuh di sini artinya mempersembahkan keseluruhan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Dengan tidak boleh memberi sisa kepada Allah. Jadi seluruh hidup kita berikan kepada Dia. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah ditebus, diselamatkan oleh anugerahnya, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah. Sebagai milik kepunyaan Allah, kita telah diberi dengan harga yang mahal dan lunas, maka kita harus mempersembahkan hidup kita. Seluruhnya, sepenuhnya, tidak ada boleh yang tersisa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, John Stott mengatakan, dia mengutip perkataan Paulus, bahwa hidup kita dulu sebelum menerima kemurahan Allah, belas kasihan Allah, anugerah Allah, seperti yang ditulis dalam Roma 3 ayat 13 dan seterusnya, bahwa hidup manusia itu rusak total, tidak ada yang benar. Tetapi setelah menerima kemurahan Allah, hidup kita yang telah dibenarkan dan dikuduskan itu harus mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Ya. Tidak boleh ada yang sisa, seluruhnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kemurahan Allah, oleh kemurahan Allah kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, itu adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang bukan persembahan yang mati. Ya, sebab itu marilah kita mempersembahkan hidup di dalam kemurnian terus-menerus di dalam ketaatan kepada Dia yang harus dimotivasi
oleh kasih Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita. Ya. Karena hidup kita telah dihidupkan oleh anugerah Tuhan. Tadinya kita rusak total, tapi sekarang telah dibebaskan dari kerusakan itu, telah diperbaiki, telah diselamatkan. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita yang telah dibenarkan, yang telah hidup, bukan lagi tubuh yang mati itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan cintai, kata yang kudus, gambaran dapat kita gambarkan ruang maha kudus di dalam bait suci. Artinya hidup yang telah dibebaskan dari kenajisan dosa. Persembahkanlah hidup yang kudus. Itu artinya bahwa hidup kita telah dibebaskan dari kenajisan dosa tanpa kesalahan. Bahkan dikatakan artinya kesempurnaan. Inilah Bapak Ibu berkat kemurahan Allah atas hidup kita. Kita hendaknya mempersembahkan tubuh kita yang hidup, tapi juga yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi kenajisan telah dibersihkan oleh darah Kristus. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Memang dalam hidup kita ini sering banyak jatuh salah dan dosa, tetapi Bapak Ibu sekalian, oleh anugerahnya kita dapat, seperti tadi di dalam liturgi kita, mari kita mengakui dosa dan ada ayat anugerah Tuhan, pengampunan itu, dan juga petunjuk hidup baru. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur oleh kemurahan Allah, meskipun kita jatuh di dalam dosa, kita bisa mengakui dosa dan persembahkan kembali hidup itu kepada Tuhan yang telah Ia kuduskan. Bukan hanya hidup kudus Bapak Ibu sekalian, tapi juga persembahan yang kita beri kepada Allah itu persembahan yang berkenan kepada Allah, atau yang menyenangkan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau tanpa Kristus menebus dan menyelamatkan kita, tidak mungkin kita mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Allah. Tapi mengapa kita mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Allah? Karena kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah berkat kemurahan Allah atas hidup kita. Bukan hanya hidup dan kudus, tapi berkenan kepada Allah, hidup yang menyenangkan Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah ibadah yang sejati dikatakan. Tetapi arti lainnya, inilah ibadah yang rasional. Bukan yang hanya sejati, tapi rasional dan logis. Kita mempersembahkan tubuh kita, itu sesuatu yang rasional, bukan hanya sejati. Sebaliknya adalah tidak logis apabila kita yang telah diselamatkan, ditebus, dibenarkan oleh Tuhan, tetapi tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu tidak logis, itu tidak rasional itu. Oleh karena itu bagi kita jemaat yang tidak mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau tidak mengerti pengertian ini. Engkau tidak logis, engkau tidak rasional. Tidak ada alasan untuk kita tidak mempersembahkan hidup ini. Sepanjang tahun 2021, tidak logis, tidak rasional kalau kita tidak mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Itu sesuatu yang bodoh, mencelakakan hidup kita. Itu menghina Tuhan yang telah memberikan anugerah kemurahan belas kasihannya sehingga kita tadinya rusak total, sekarang boleh pulih di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, oleh kemurahan Allah. Paulus mengatakan dengan tegas, oleh kemurahan Allah, kamu jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kemurahan Allah yang kita terima bukan membuat kita menyesuaikan diri dengan dunia, menyelaraskan diri serupa dengan dunia. Kemurahan Allah membuat kita menjadi berhikmat di dalam berpikir. Berpikir dalam hal-hal yang kudus, berpikir dalam hal yang benar, berpikir bagaimana menciptakan keharmonisan. Kita harus berpikir, dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua komputer ya. Otak komputer itu di mana ya Pak Eri? Di prosesornya atau di apa ya? Di prosesornya. Apa ya? Nah, seperti itulah ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah atau di sini tahu mana otak komputer itu. Ya, yang bisa kita menggunakannya enak itu ya. Nah, di dalam manusia, maka pusat atau inti dari, ya bukan inti ya, tapi pikiran itu adalah sesuatu yang penting, pokok dalam hidup ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang telah diberi karunia kemurahan oleh Tuhan, kita juga ditransformasi, berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir dengan hikmat, berpikir dengan benar. Pikiran kita tahu mana yang kehendak Allah, mana yang tidak. Pikiran kita dapat menentukan, ini cocok dengan Allah atau tidak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa pengertian dan makna Roma 12 ayat 16 ini. Dalam Alkitab, keunikan manusia adalah manusia memiliki akal, sehingga manusia dapat berpikir dan berlogika. Dalam kita berpikir ada unsur analisis dan penimbangan argumen. Tetapi kedua unsur berpikir ini dapat dipakai untuk mengelabui dan memanipulasi seseorang. Namun juga dapat menjadi bagian dari nasihat yang bijak apabila pikiran kita terus-menerus ditransformasikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima kemurahan Allah, maka pekerjaan Roh Kudus mentransformasikan cara kita berpikir, pola kita berpikir. Ya. Di dalam kita ditransformasikan oleh Roh Kudus, maka pikiran kita tuh ditolong untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bagaimana proses berpikir yang benar dalam pengambilan keputusan dengan mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita kepada Tuhan, itu sangat penting. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Supaya ketika kita di dalam mengambil keputusan, kita dapat dengan hikmat Tuhan memberikan pertimbangan dan keputusan. Kita harus dengan rendah hati meminta Tuhan membimbing akal pikir kita ke jalan berpikir yang benar. Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah praktis kita di dalam kita mengerti, memahami ayat 16 tadi. Hendaklah kamu sehati sepikir adalah atau hiduplah dalam keharmonisan. Itu satu dengan yang keharmonisan satu dengan yang lain itu idealis, tapi positif. Tapi mewujudkan itu sangat parah, sangat payah sehati sepikir itu. Karena apa? Membuat kita parah dan payah mewujudkan sehati sepikir keharmonisan oleh karena keegoisan di dalam diri kita yang kita miliki. Kita memiliki keegoisan, memiliki harga diri yang takut direndahkan. Itulah mengapa sulitnya seseorang atau kita sehati sepikir, baik di rumah tangga maupun di dalam gereja kita. Sehati sepikir ini konteksnya berkaitan dengan manusia, satu manusia dengan manusia lainnya. Apa itu? Yaitu gereja, itu persekutuan anak Tuhan. Walaupun di dalam gereja itu terdiri dari berbagai manusia, tapi orang yang telah menerima transformasi Roh Kudus, menerima anugerah Tuhan itu, dia dapat menciptakan keharmonisan. Bapak Ibu saudara sekalian, secara teologis sehati sepikir itu sehati sepikir yang harmonis menyatakan bahwa manusia dengan yang lainnya itu adalah sederajat. Saya dengan Pak Heri sederajat, dengan siapapun kita sederajat. Oleh karena itu mengapa Paulus katakan sehati sepikirlah kamu, karena manusia itu sederajat dengan kamu. Karena Allah menciptakan manusia seturut gambarnya. Tapi sehati sepikir ini juga di dalam langkah pemahaman praktisnya, itu adalah wujud penghargaan kita kepada sesama. Oleh karena itu jangan memaksakan kehendak kita, pikiran kita kepada orang lain dan harus orang lain mengikuti. Kalau itu menjadi sikap kita, kita tidak menghargai orang lain itu sama dengan kita yang punya pikiran dan pandangan yang sama. Apa penghalang menciptakan sehati sepikir dalam persekutuan? Kesombongan. Bapak Ibu sekalian, memikirkan perkara di atas itu artinya sombong ke atas. Dia angkuh, dia membanggakan, meninggikan diri, kesukaannya, pengetahuannya dianggap dia yang paling atau dia yang paling pintar, ya. Dia menganggap status sosialnya, dia menganggap dia yang paling benar, paling berpengalaman, tinggi hati. Contohnya orang Farisi dan orang Saduki. Mereka menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling pintar, dan mereka sangat menyombongkan
dirinya. Tetapi ada sombong yang ke bawah. Ya. Sejak kecil batinnya dirusak oleh lingkungannya. Sejak kecil nilai dirinya dilemahkan, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sehingga besar anak tersebut tidak percaya diri dan menjauhi diri dari komunitasnya, dari persekutuannya, dari pertemanannya itu. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa merendahkan diri dengan sesama di dalam ayat 16 itu, ya. Oleh karena itu Paulus katakan di dalam Filipi 2:3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya. Penghalang dari terciptanya persekutuan yang harmonis itu adalah kesombongan, menganggap diri lebih daripada yang lain. Tetapi Paulus katakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau dengan pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah menganggap diri kita itu pandai, berhikmat, sehingga engkau congkak, sombong, angkuh. Atau kita janganlah menjadi orang yang sok tahu. John MacArthur mengatakan, menerjemahkan pengertian Roma 1:22 dan juga 11:22, dia menerjemahkan pengertian kalimat ini, orang Kristen jangan mempunyai perasaan superioritas kepada orang Kristen lainnya. Meskipun kita punya kelebihan, kemampuan, kesanggupan, tetapi harus dapat merendahkan diri, tidak menonjolkan kehebatan kita, hikmat kita, mengingat ada orang dalam persekutuan yang lemah imannya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya tentang konotasi orang yang berhikmat di dalam Markus pasal 7:23. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Sebaliknya, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, itu orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang menganggap dirinya itu pandai dan luar biasa terhadap diri orang lain. Bagaimana cara mengatasi keharmonisan dalam persekutuan gereja kita? Dengan memahami ayat 1, karena kita telah menerima kemurahan Allah. Ayat 2, mengutamakan kehendak Allah, yaitu apa yang berkenan dan yang tidak berkenan dan yang sempurna. Ayat 3, iman yang dapat menguasai diri. Berikutnya, kita jangan jatuh kepada kebanggaan diri sendiri, karena Tuhan memberi kita karunia roh kepada masing-masing kita, dan hargailah karunia roh itu. Perpecahan jemaat di gereja mula-mula oleh karena mereka menganggap karunia roh yang diterima oleh Tuhan lebih daripada yang lain. Tetapi untuk menciptakan keharmonisan, hargailah karunia-karunia orang lain, jangan menganggap diri karuniamu itu lebih daripada yang lain. Dan layanilah dengan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hidup dalam kasih, saling mengasihi satu sama lain. Bersukacita, bersabarlah, kalahkan kejahatan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itulah cara-cara yang praktis untuk kita dapat mengatasi ketidakharmonisan dalam persekutuan dengan memahami. Tapi dasarnya adalah memahami anugerah Tuhan. Dasarnya bahwa kita telah menerima karunia yang daripada Tuhan Yesus. 2021 Bapak Ibu, kita sering bertengkar oleh karena pikiran kita. Karena itu, biarlah pikiran kita tundukkan di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah pikiran kita terus kita kuduskan. Tapi tidak hanya itu, kita isi pikiran kita dengan wahyu Allah, dengan firman Allah, dengan kebenaran Allah, dan dengan kasih Allah. Pikiran yang tanpa kasih Allah, tanpa diisi kebenaran, tanpa hikmat daripada Allah, pikiran kita liar, dan sering menghakimi, dan sering menjatuhkan. Dan kalau ada emosi, maka pikiran kita tidak bisa menguasai emosi itu. Tapi kalau pikiran yang dikuasai oleh kemurahan Allah, kebenaran dan kasih Allah, emosi itu muncul, maka pikiran itu dapat mengatasinya. Tidak sampai besok hari, kemarahan kita, kebencian kita pada orang lain. Tapi karena ada pikiran yang telah ditransformasi oleh Roh Kudus, pikiran yang telah diisi oleh kebenaran wahyu, kebenaran Allah,
dan juga hikmat Allah. Mari kita dapat menjalani kehidupan 2021 ini dengan harmonis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Di antara begitu banyaknya nasihat Paulus dalam pasal 12 itu, maka ada satu hal yang begitu ditekankan. Hendaklah seia sekata, seia dalam pemikiran. Tuhan, sungguh kami sering tertipu dengan pikiran-pikiran kami. Pikiran-pikiran yang tidak dikuasai, dipenuhi oleh pengertian kemurahan Allah dan anugerah Allah. Pikiran yang kami yang tidak dipenuhi dengan hikmat, kebenaran, dan wahyu-Mu ya Tuhan. Sehingga kami liar, sehingga kami memaksakan diri, sehingga kami tidak bisa tenang, tidak bisa terima kalau pikiran-pikiran kami itu tidak mendapatkan tempat di suatu kehidupan persekutuan. Tolong Tuhan, kami sering juga banyak keluarga yang hancur oleh karena pikiran yang tidak harmonis. Banyak gereja yang hancur juga oleh karena tidak ada pikiran yang harmonis satu sama yang lain. Negara banyak hancur oleh karena pemikiran yang tidak sepaham, seia sekata. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak cukup hanya sepikir, tapi dipenuhi dengan kemauan, kehendak, kasih, kebenaran di dalam kami memikirkan sesuatu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, tolonglah supaya kami menjalani hidup ini dengan keputusan-keputusan pemikiran yang sungguh dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Bagi lansia kami ya Tuhan, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terutama bagi anak-anak Tuhan yang mengalami sakit, Pak Edi yang terbaring sakit di rumah sakit. Kami tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan oleh karena pandemi ini. Tapi dari tempat ini, dari gereja-Mu ini kami berdoa jemaat-Mu kepada Pak Edi. Tuhan, berilah belas kasihan Tuhan. Berilah dia di tengah-tengah kepenatan hidup, kesakitan hidup, ketidakberdayaan oleh karena sakit ini Tuhan. Imannya terus kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Biar di tengah-tengah penderitaan baringnya ya Tuhan, ia mengalami sukacita penghiburan daripada Roh Kudus oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah untuk para medis yang menolongnya, dan bila setiap obat-obatan dan apapun juga yang dilakukan untuk kesembuhan, berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tasya juga, kiranya Engkau menolong memberkati. Biarlah Tuhan sendiri dengan kuasa-Mu melepaskan ia dari sakitnya ya Tuhan. Dan biarlah dia boleh pulang dengan tubuh yang sehat dan dapat melakukan tugas-tugas kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Berdoa untuk Ibu Mona, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati dengan kesehatan. Di tengah-tengah sakitnya pun dia juga harus bekerja, dia harus mengambil keputusan, dan kiranya Tuhan melalui kehidupannya yang setia kepada Tuhan di dalam penderitaannya, banyak orang terinspirasi untuk hidup tidak meninggalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan tubuhnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu di dalam sepanjang tahun ini. Apa yang kami ingin lakukan, kami ingin perbuat, biarlah semuanya itu di dalam pimpinan dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ini, berkati presiden kami dan jajaran di bawahnya, supaya ada seia, sepikir, sekata di dalam menolong keadaan yang sangat sulit sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Kensa dan Kenzo yang 20 Januari kemarin berulang tahun. Terima kasih kami boleh melihat bagaimana dia bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan dikasihi oleh kedua orang tuanya dan omanya. Dan kami berdoa untuk Kensa dan Kenzo di depan ini, biar dalam perjalanan hidupnya disertai, ditolong oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya tujuan hidup kepada dua anak kami ini. Dan biarlah tujuan Allah itu melalui tangan Tuhan sendiri, mereka boleh mendapatkan dan meraihnya di kemudian hari. Kami berdoa Bu Yanti Evelyn yang berulang tahun 23 Januari, kami
Kami bersyukur untuk pertolongannya, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu ya Tuhan, yang ajaib dan heran, yang selalu menyertai, yang selalu membimbing, yang selalu mengasihinya. Dan terus kuatkan iman percayanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, kekasih jiwanya. Kuatkan imannya bahwa janji-janji Tuhan kepadanya itu pasti. Terima kasih Tuhan, berkati Kenza dan Kenzo, Ibu Yanti, Evelyn dalam kehidupan seterusnya. Inilah doa sembahyang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan kami ini dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi dengan kasih-Nya, syukurnya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kami hidup kekal. Terpujilah Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita bangkit berdiri mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri, kita puji Tuhan, pujikan nyanyian pengharapanku hanya Yesus saja.
Mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Mari kita terima berkat rasuli. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjalani hidup di minggu depan ini. Ingat, Tuhan beserta dengan kita. Jangan lupakan Dia. Amin.